Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawarifun nafsi ilaikum jami'an. Ismi Dini Arifa Ayunisa. Jitu min Jombang, Jawa Syarqiyah. Taharrujtu fi Madrasah Al-Aliyah Darussalam, Jombang. Baik, langsung saja. Ya, seperti yang sudah saya kenalkan tadi, nama saya Dini Arifa Ayunisa. Saya dari Jombang, Jawa Timur. Saya lulusan dari MA Darussalam, Jombang. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang diri saya, yaitu tentang masa kecil saya. Dulu saya sering membantu ayah saya membuat sari kedelai. Sekitar umur 6 tahun saya sudah membantu ayah saya membuat sari kedelai. Dan awalnya, cerita awal, kenapa sih ayah saya kok bisa jualan sari kedelai? Karena ayah saya dulu itu suka iseng-iseng jual entah jual apa. Nah, pas sari kedelai ini ayahku itu pertama bikin sendiri. Pertama ayahku buat sendiri. Buat itu ngeracik sendiri, terus kemudian ayah saya meletakkan sari kedelai itu di plastik biasa, kemudian ditaruh di warung-warung, di toko-toko. Nah, kemudian di suatu hari itu ada komplain dari orang-orang yang mengklaim bahwa sari kedelainya ayahku itu yang katanya gampang basi, rasanya kurang kerasa sari kedelainya. Jadi ayahku tuh mencoba ngeracik lagi, ngolah-ngolah lagi, dan sampai sekarang menjadi sari kedelai yang diminati banyak orang dan banyak langganan sari kedelai di ayahku juga. Kemudian ketika kemarin waktu awal corona datang, itu ayah saya berhenti jualan sari kedelai dikarenakan harga sari kedelai yang melunjak mahal dari sebelum-sebelumnya. Dan kemudian dan sampai sekarang pun ayah saya belum memulai jualan sari kedelai lagi. Dan rencananya saya ingin melanjutkan bisnis ayah saya dan belajar untuk meracik sendiri, mengolah sendiri, sampai rasanya itu mirip seperti buatan tangan ayah saya, seperti itu. Jadi eman gitu kalau nggak diterusin, kalau berhenti di jalan itu dan nggak terus, soalnya kan banyak peminat, banyak langganan sari kedelainya ayah ini. Dan nama dari sari kedelainya ayah ini adalah So Milk, dimana artinya susu banget. Jadi rasanya itu kayak susu kedelainya itu pekat gitu, susu banget kayak gitu, So Milk. Dan kemudian beranjak ke cerita selanjutnya, saya akan menceritakan perjalanan saya dari MTS menuju Aliyah, kemudian sampai sekarang ini. Dan MTS saya dulu mondok di Darussalam, Pondok Darussalam. Kalian tahu Pondok Darussalam? Pondok Darussalam itu letaknya di Jombang, yang dimana Jombang disebut sebagai kota santri. Dan karena banyak yang mendirikan pondok, jadi disebut kota santri. Dan salah satunya yaitu Pondok Darussalam ini. Pondok Darussalam ini adalah pondok alumni Gontor. Kenapa alumni Gontor? Karena yang mendirikan adalah alumni Gontor dari Ponorogo yang bernama Darussalam juga. Jadi namanya Pondok Darussalam alumni Gontor. Jadi seperti itu. Dan di dalamnya itu ada MTS, ada MA, ada Madin, ada Tahfidz. Dan Pondok Darussalam ini juga termasuk pondok bilingual atau pondok bahasa, sama seperti Pondok Gontor. Jadi setiap hari kita harus berbahasa. Jadi kalau seperti kita ketahuan tidak berbahasa, itu kita dapat denda seperti itu. Dan MTS saya di situ selama 3 tahun, kemudian aliyahnya juga di situ.
di jurusan IPA. Dulunya saya di jurusan IPA. Selanjutnya saya melanjutkan di universitas, yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Dan perjalanannya itu panjang sekali untuk menuju ke sini. Awalnya semua jalur itu saya ikuti, dari jalur SNMPTN, SBMPTN, kemudian UMPTKIN, SPAN PTKIN. Nah, semua jalur itu saya ikuti. Untuk yang pertama yaitu jalur SNMPTN. SNMPTN itu saya mengambil di ITS dan juga di UNESA, dengan jurusan yang di ITS itu matematika murni, yang di UNESA biologi. Kemudian nggak ikut tersaring SNMPTN. Kemudian saya coba lagi di tes selanjutnya yaitu SBMPTN. SBMPTN itu seperti tes bersama dengan seluruh peserta, seluruh calon mahasiswa di Indonesia. Nah, di situ saya memilih di ITS dan juga UNES dengan jurusan psikologi dan juga biologi. Kemudian nggak tersaring, saya lari ke jalur selanjutnya di jalur SPAN PTKIN. Nah, SPAN PTKIN ini sama dengan SNMPTN. Jalur SNMPTN. SPAN PTKIN ini diambil dari nilai rapot, yang dimana dilihat dari nilai yang berbau keagamaan. Nah, di situ saya tersaring di sekolahan SPAN PTKIN. Kemudian saya milih tiga univ dan 3 jurusan. Untuk univ yang pertama yaitu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jurusan Bahasa Arab, dan yang kedua di UINSA dengan jurusan Bahasa Arab juga, dan kemudian yang terakhir di Yayan Tulungagung dengan jurusan Tadris Bahasa Inggris. Nah, di SPAN PTKIN saya juga tidak tersaring. Kemudian saya berlari atau beranjak ke jalur selanjutnya yaitu UMPTKIN. Dan harapan saya di UMPTKIN ini saya bisa lolos dan bisa diterima di universitas favorit. Kemudian saya di UMPTKIN saya memilih pertama UIN Malang jurusan PBA, kemudian yang kedua UINSA jurusan PBA juga, kemudian yang ketiga di Yayan Tulungagung juga di Tadris Bahasa Inggris. Nah, dan alhamdulillahnya saya keterima dan lolos di pilihan yang pertama, yaitu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini dengan jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Dan alhamdulillah Tuhan telah memberikan kepada saya yang terbaik, kampus yang terbaik, jurusan yang terbaik, di mana jurusan tersebut adalah rekomendasinya dari kerabat-kerabat, dari sanak-sanak saudara, dan juga teman-teman, dikarenakan saya dari kecil sudah dipondokkan di pondok bahasa, jadi memiliki cukup bekal untuk jurusan ini, begitu. Jadi seperti itu, kafaitu bihadza minni. Afwan idza wajadtum khata'at minni, atlubul afwan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.